Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Boyolali yang pro-investasi, mewujudkan Boyolali yang maju dan lebih sejahtera, maka pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ingin memastikan kepada setiap pemohon ataupun investor dalam mengurus perizinannya hanya cukup datang di satu lokasi saja, yaitu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, maka DPM-PTSP Kabupaten Boyolali telah membangun zona integritas, yaitu melalui regulasi dan aplikasi sistem informasi pelayanan perizinan yang lebih dikenal dengan SIPP berbasis tracking system, yang bertujuan untuk lebih mempermudah para investor ataupun pemohon izin untuk berinvestasi di Kabupaten Boyolali. Selamat datang di aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan SIPP berbasis tracking system. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa revolusi teknologi informasi semakin berkembang pesat. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem informasi pelayanan perizinan yang handal. Sistem informasi pelayanan perizinan ini merupakan aplikasi yang dirancang khusus untuk dapat melakukan layanan proses perizinan dalam satu pintu, serta mampu mengontrol proses aliran pelayanan perizinan dan rekomendasi. Sistem aplikasi ini berbasis teknologi informasi client-server, di mana sistem mampu mendukung penyelenggaraan proses informasi menjadi lebih cepat dan mudah. Sistem informasi pelayanan perizinan ini adalah salah satu wujud komitmen Kabupaten Boyolali untuk selalu berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga untuk mendukung penerapan e-government di lingkungan pemerintah daerah. Tujuan dibangunnya aplikasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan, di mana memastikan pemohon atau investor dalam mengurus perizinannya hanya datang pada satu tempat, yaitu ke DPM-PTSP, untuk mewujudkan good governance dan clean governance, serta sebagai upaya tindak lanjut ditetapkannya DPM-PTSP Kabupaten Boyolali sebagai kawasan bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani atau zona integritas. Dengan menggunakan aplikasi ini, semoga dapat dijadikan sebagai alat kontrol atas layanan, sehingga menciptakan pelayanan perizinan kepada publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan tepat waktu. Mari kita gunakan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan SIPP berbasis tracking system DPM-PTSP Kabupaten Boyolali. Simulasi penggunaan aplikasi SIPP berbasis tracking system. Pemohon datang untuk mengajukan permohonan izin ke Front Office Pendaftaran DPM-PTSP Kabupaten Boyolali. Bila pengajuan izinnya membutuhkan persyaratan rekomendasi, maka berkas permohonan tersebut berpindah dari Front Office Pendaftaran diteruskan ke Front Office Rekomendasi untuk dilakukan pendaftaran rekomendasi, tanpa harus pergi ke OPD atau instansi pembuat rekomendasi. Selanjutnya, Front Office Rekomendasi melakukan pendaftaran atas rekomendasi tersebut. Untuk berkas persyaratan rekomendasi dilakukan scan berkas. Kemudian, FO Rekomendasi melakukan pengiriman berkas pengajuan ke OPD terkait secara online. Bila OPD terkait membutuhkan berkas asli, maka petugas FO Rekomendasi mengantarkannya ke OPD terkait tersebut. Melalui sistem, OPD yang bersangkutan akan menerima pengiriman berkas yang dikirimkan oleh FO Rekomendasi dan dapat melakukan pengecekan berkas soft copy persyaratan rekomendasinya. Bila persyaratan sudah sesuai, maka OPD dapat menerima pengajuan rekomendasi tersebut untuk diproses. Seiring dengan itu, pemohon akan menerima SMS secara otomatis
yang berisi informasi bahwa pengajuan rekomendasi sudah lengkap dan benar serta tengah diproses. Selanjutnya, setelah rekomendasi diterbitkan oleh OPD, berkas rekomendasi dapat di-scan dan dikirim via aplikasi secara online ke Front Office Rekomendasi. Setelah diterima oleh FO Rekomendasi, maka pemohon kembali akan menerima SMS secara otomatis yang berisi informasi bahwa pengajuan rekomendasi sudah jadi dan proses izin segera diproses. Bila rekomendasi yang dikeluarkan jelaskan lagi akannya SKPD, dia harus menjawab dan menaikkan dengan waktu dalam tempo sekat-sekatnya di bawah koordinasi nanti gak bisa memikir berarti yang bisa Pak? Anak buahnya sebut aja Kak Adi, anak buahnya ditempatkan di tempatnya Mbak Adi. Jadi seluruh perizinan yang berhubungan dengan SKPD Pak Pianto selesai oleh seorang ini, baik untuk perizinan, tidak baik untuk Pak Pianto. Pak Pianto sudah tidak ngerti apa dan sebagainya. Nah itu harus kita bahas tersendiri. Tetapi prinsipnya ya akan kita sederhanakan sehingga ketika izin itu masuk itu waktunya berapa, biayanya berapa, itu terukur. Hilangkan ego sektor. Nah ini hanya itu. Presiden telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi 16 2017. Jadi ini dari Perpres paket kebijakan adalah proses pelaksanaan berusaha target lain satu pembentukan Satgas data sharing perizinan satu pintu single submission, kemudian reformasi peraturan perizinan berusaha disederhanakan. Kondisi sekarang pelayanan perizinan bersifat parsial per SKPD, tidak terintegrasi, belum dilayani satu pintu. Jadi nih PTSP ini jangan belgedes pakai izin itu nih kira-kira betul nggak? Kepalanya ngomong ya kok ngomong rata kopro ya. Belum menggunakan IT online dan ketidakjelasan biaya dan waktu proses perizinan. Memberikan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, terintegrasi, memadukan pelayanan secara elektronik. Harafiahnya begitu. Sekarang kebijaksanaan bupati, satu peraturan bupati perizinan, penanggung jawab perorangan teknis dinas. Yang saya bilang tadi, Mbak Andi membutuhkan rekomendasi apa dasar lain. Nah ini harus ditunjuk dari OPD ini penanggung jawab perorangan teknis dan dinas. Kemudian evaluasi syarat, prosedur dan waktu, evaluasi biaya, PNBP atau pajak daerah retribusi daerah, siapkan layanan pengaduan, harus ada layanan pengaduan nanti, tapi ya bisa elektronik, kemudian online tracking. Contohnya ya, paket perizinan A dan rekomendasinya lengkap, SIU, TBP, HU, IMB, rekomendasi, apa wae lah, sampai saya nanti biayanya hanya satu, perbumnya juga hanya satu. Lah, SKPD yang lain itu nggak boleh ada perbum lagi. Perbumnya nanti dari perbum OPD yang lain ini sama nanti dari satu sudah mengakomodasi perbum yang lain. UKL, biaya sendiri, survei A sendiri, survei B sendiri dan lain-lain. Nggak boleh. Jadi nanti hanya satu perbum. Nama saya
Panbrades TBK dan Grup. Kami perusahaan kami terkait dengan Peraturan Pak Bupati nomor 28 tahun 2017, di mana yang terkait dengan perizinan sangat-sangat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha ataupun investor. Mulansari dari perusahaan CV Masutama Pratama menyambut baik kebijakan Bupati Boyolali terkait dengan Boyolali Pro Investasi yang memberikan kemudahan kepada pelaku usaha atau investor untuk mengurus izinnya hanya datang pada satu tempat saja, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Padu Satu Pintu Kabupaten Boyolali. Saya dari perusahaan PT Wijaya Beton PBB Boyolali menyambut baik kebijaksanaan Bupati Boyolali terkait dengan Boyolali Pro Investasi yang memberikan kemudahan kepada pelaku usaha atau investor mengurus izinnya hanya datang pada satu tempat saja, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali. Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bupati Boyolali nomor 28 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, dan ini yang pertama kali ada di Jawa Tengah atau bahkan di Indonesia. Dengan telah dibangunnya Sistem Informasi Pelayanan Perizinan atau SIPP berbasis tracking sistem di BPMPTSP Kabupaten Boyolali ini sekaligus menampik stigma bahwa perizinan berusaha di Kabupaten Boyolali yang dipandang ribet dan berbelit-belit tidak sesuai dengan visi misi Bupati Boyolali yang pro investasi adalah salah. Maka diharapkan dengan adanya inovasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan atau SIPP berbasis tracking sistem ini dapat memberikan kemudahan bagi para investor dan para pemohon izin dalam mengurus perizinan berusahanya di Kabupaten Boyolali, serta kepadanya berhak mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, murah, mudah, transparan, dan akuntabel. Sekian, terima kasih. Boyolali Pro Investasi.